Jadi mudah-mudahan apa yang menjadi niat hajat saya ini bisa terwujud, amin. Amin. Jadi saya sedikit mengulas perjalanan hidup yang dari pertama dulu saya sebenarnya sangat kepingin menjadi militer. Jadi dulu saya pernah tahun 2000 itu saya pernah mendaftarkan diri sebab Polri, tapi karena mungkin kurang andang-andangnya akhirnya terpental. Tapi saya ambil hikmahnya, seandainya saya jadi polisi mungkin saya tetap jadi di bawah seperti itu. Alhamdulillah. Tahun 2014 saya mencalonkan diri sebagai calon DPR Kota Mataram. Pas saat itu saya posisi jadi kader biasa di Hanura dulu. Akhirnya saya melawan incumbent. Alhamdulillah saya sebenarnya nomor pertama, tapi karena saya tidak tahu dunia main, artinya saya tersisihkan. Jadilah dibuat menjadi nomor 2 suaranya. Saya bertekad untuk ambil partai itu. Alhamdulillah di tahun 2015 saya menjadi ketua Partai Hanura Kota Mataram, yang pada akhirnya yang tadinya saingan itu menjadi bawahan saya gitu. Sampai dia minta maaf, ya sudahlah, saya tidak mau mempersoalkan. Intinya saya mau menunjukkan bahwa kita itu bisa gitu. Tahun 2017 saya memperkenalkan diri karena prihatin dengan NTB waktu di saat itu TGB sudah berakhir. Jadi siapa calon yang akan mau menggantikan beliau? Saya coba-coba untuk pasang-pasang baliho. Ternyata respon masyarakat itu sangat merespon gitu. Walaupun dia tidak mengenal kita ini siapa. Tapi pada akhirnya di saat itu saya tidak juga bisa masuk karena partai tidak ada. Saya putuskan untuk mendukung Pak Zulkifli Mansah. Akhirnya sampai duduk lah. Tahun 2019 saya menjadi calon DPR RI di Partai PAN, tapi partainya tidak dapat. Jadi akhirnya tidak dapat. Nah, 2022 mencoba di DPD. Dan kebetulan kemarin saya diskusi Pak Hasbi bertamu ke rumah, akhirnya diskusi tentang PPIR. Mohon maaf ini Pak Ketua, belum saya bilang saya hormati Pak Ketua PPIR Korwil NTB beserta mungkin jajaran yang ada di seluruh 10 kabupaten kota yang ada di NTB. Beliau bercerita ada mau mengadakan suatu gerakan jalan sehat yang menjadi door prize-nya katanya 2 unit sepeda motor, 10 sepeda listrik. Nah, beliau cerita, buat saya ini masih kekurangan begini. Akhirnya saya ambil alih, kalau begitu saya 2 sepeda, dua saya sumbang sepeda listrik saya. Memutuskan untuk menghadapkan saya ke Pak Ketua dan saya juga katakan insya Allah Prabowo jadi presiden. Mungkin cukup itu perkenalan dari Tiang. Insya Allah mungkin rekan-rekan sudah tahu semua lah. Komandan-komandan kita ini sudah tahu. Nah, seperti itu kurang lebihnya dari Tiang. Alamat di Pakutan, Karangbuaya, persis di belakang Alfamart. Ada di, jadi Pakutan itu bukan di Lingkar. Oh, dekat. Ya, dekat. Polsek ke timur. Ada Alfamart di belakangnya. Di situ. Pengalaman kerja saya pernah menjadi kontraktor. Jadi pernah bekerja di bidang seperti tadi yang kita katakan sampaikan ke Pak Ketua, pengalaman lah tentang konstruksi ya, maupun pengadaan barang dan jasa itu. Sampai tadi ada diskusi ringan terkait masalah apa sih sebenarnya yang akan menjadi yang membuat kita jalan suatu organisasi ini, tentunya tidak akan lepas daripada finansial. Artinya
yang ini memang yang menjadi suatu PR utama bagi besar dan kecilnya suatu organisasi begitu. Hanya Pak Ketua ini memikirkan untuk memutuskan membuat PCB yang pada sebenarnya dia gampang, dia mudah kalau kita tahu jalannya. Tapi kenapa dia sulit? Karena kita tidak mengerti dengan pekerjaan ini gitu. Terkait masalah misalnya kita berbicara partai, ini korsapnya partai. Di sini berapa anggota DPR bisa kita koordinasi sama dia. Artinya kita bisa berkolaborasi untuk mengambil pekerjaan itu untuk menopang organisasi kita. Ya, betul. Seperti itu. Sebenarnya dia gampang kalau kita mau untuk membangun organisasi. Terkait untuk 2024, insya Allah